warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kami dari kelompok 10 akan memaparkan tentang tahapan-tahapan daya rantai pasok pada komoditas kelapa sawit. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu rantai pasok. Rantai pasok kelapa sawit sendiri merupakan aliran dari material, informasi, biaya, dan jasa dari petani ataupun supplier barang mentah yang akan melalui pabrik dan gudang yang ditunjukkan pada customer akhir. Nah, tahapan rantai pasok yang pertama adalah usaha tani. Usaha tani kelapa sawit atau aspek budidayanya sangat penting untuk diperhatikan agar dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit itu sendiri, sehingga produksi yang dihasilkan mampu memberikan keuntungan yang maksimal bagi para petani. Usaha tani kelapa sawit sendiri merupakan kegiatan pengolahan tanah oleh petani dengan maksud untuk memperoleh hasil tanam kelapa sawit tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah untuk memperoleh hasil di selanjutnya. Usaha tani juga membahas atau mempelajari tentang bagaimana penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif pada komoditas kelapa sawit untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, dikatakan efektif saat petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai dengan sebaik-baiknya. Dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan output yang melebihi dari input dari usaha tani itu sendiri. Nah, usaha tani kelapa sawit dimulai saat petani mulai membudidayakan kelapa sawit tersebut, di mana petani harus memperhatikan tempat lingkungan untuk kelapa sawit itu tumbuh. Nah, ada beberapa syarat untuk tempat kelapa sawit itu tumbuh. Yang pertama, memiliki pH tanah 4-6,5. Dan yang kedua, bentuk tanah itu subur atau gembur. Yang ketiga, iklim pada daerah tersebut harus memiliki curah hujan 2.500-300 mm per tahun dengan merata sepanjang tahunnya, dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, dengan penyinaran matahari 5-7 jam per harinya. Nah, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka tumbuh kelapa sawit dapat menghasilkan secara optimal. Nah, setelah syarat dari tumbuh kelapa sawit tersebut, di sini petani juga harus memperhatikan tentang bibit yang digunakan, yaitu harus menggunakan bibit unggul. Dengan ciri-ciri yang pertama, tunas dari bibit tersebut itu berwarna putih bersih. Dan kedua, ada daun yang melebar dan tidak terlihat kusut, serta tidak memiliki anak daun yang menggulung. Dan yang ketiga, tempurung pada bibit tersebut berwarna hitam. Dan yang keempat, akar pada bibit tersebut tidak terlalu panjang atau biasa panjangnya 2-3 cm saja dan terlihat segar atau tidak kering, dimana warnanya itu coklat ke kuning-kuningan sampai mendekati hijau. Dan yang terakhir, kondisi dari batang kelapa sawit tersebut yang biasanya itu untuk bibit unggul itu dia pendek dan gemuk atau biasa mencapai 2-3 meter. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya kelapa sawit yaitu pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit tersebut. Di sini petani sering menggunakan pola tanam segitiga sama sisi. Kenapa demikian? Karena pola tersebut termasuk pola yang paling efektif di areal datar, sehingga untuk areal yang bergelombang atau berbukit, petani perlu melakukan violining untuk mempertahankan jumlah populasi per hektarnya dan juga memperhatikan tingkat kesuburan tanahnya. Karena biasanya kelapa sawit itu sering ditanam di lahan marginal yang memerlukan upaya khusus untuk menyuburkan tanah kembali. Selain itu, petani juga harus memperhatikan tentang waktu tanam yang tepat, atau saat bibit telah siap untuk ditanam, maka lahan harus sudah ada. Kemudian untuk memelihara budidaya komoditas kelapa sawit sendiri, petani harus melakukan penyulaman dan penjarangan agar tumbuh dari kelapa sawit itu normal dan tidak terkena penyakit. Kemudian petani juga harus memperhatikan penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Dan yang selanjutnya, petani juga harus sangat memperhatikan pemberian pupuk kelapa sawit atau perawatannya. Dan biasanya petani menggunakan pupuk
organik cair GDM untuk spesialis tanaman perkebunan. Itulah tahapan-tahapan dari usaha tani komoditas kelapa sawit, atau secara singkatnya di mana petani akan membudidayakan kelapa sawit sampai menghasilkan produk atau hasil panen, dan kemudian itu akan menjadi produk barang mentah, dan kemudian akan melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan yang selanjutnya yaitu transportasi. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pada rantai pasok, transportasi mempunyai peran untuk memindahkan suatu produk atau barang dari satu titik rantai pasok ke satu titik rantai pasok lainnya. Transportasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat yang contohnya seperti kereta api, truk, kemudian ada transportasi laut contohnya seperti kapal, dan transportasi udara contohnya seperti pesawat. Pada perkebunan kelapa sawit, hasil panennya yaitu kelapa sawit akan diangkut menggunakan dump truck hingga sampai ke pabrik olahan minyak sawit mentah. Nah, dari pabrik tersebut akan diangkut menggunakan tank minyak sawit mentah hingga sampai ke tempat penyimpanan. Nah, dari penyimpanan tersebut akan diangkut menggunakan kapal yang akan distribusikan ke luar negeri dan juga tempat-tempat tujuan lainnya. Kemudian dari pelabuhan akan diangkut menggunakan tank minyak sawit mentah hingga sampai ke pabrik olahan minyak goreng. Nah, dari pabrik tersebut akan diangkut menggunakan mobil box hingga sampai ke pedagang-pedagang besar maupun pedagang eceran hingga akan sampai ke konsumen akhir. Pada aktivitas transportasi tersebut akan mengonsumsi sumber daya keuangan. Biaya transportasi terjadi karena penggunaan tenaga sopir, konsumsi bahan bakar minyak, pemeliharaan kendaraan, modal yang diinvestasikan ke kendaraan dan peralatan, dan juga kegiatan administrasi. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Tahapan selanjutnya yaitu pengolahan. Pengolahan merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. Pada tahapan ini, kelapa sawit akan diolah menjadi produk minyak goreng. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya dilakukan di pabrik yang menggunakan mesin canggih agar mendapatkan hasil minyak goreng yang berkualitas baik. Adapun proses pengolahan kelapa sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengumpulan buah kelapa sawit. Proses ini dilakukan dengan memilih tandan buah segar yang sudah matang. Pilihan tandan buah segar yang sudah matang bertujuan agar menghasilkan minyak goreng yang berkualitas baik. Adapun ciri-ciri tandan buah yang sudah matang yaitu berwarna merah cerah. Setelah dikumpulkan, tandan buah segar akan ditimbang. Proses yang kedua yaitu perebusan buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit yang telah ditimbang akan disterilisasi dengan menggunakan uap air dengan tekanan 2-3 kg per cm. Proses perebusan kelapa sawit bertujuan untuk memudahkan saat peremasan buah untuk diambil minyaknya, memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya, serta mematikan enzim yang dapat merusak hasil minyak nantinya. Proses ini akan menghasilkan kadar minyak sebesar 0,5%. Proses yang ketiga yaitu perontokan buah. Buah kelapa sawit yang telah selesai direbus akan dirontokkan dengan cara dibanting. Selanjutnya, buah kelapa sawit akan dimasukkan ke dalam mesin terser. Mesin ini berfungsi agar buah kelapa sawit dapat rontok dari berondongnya. Proses ini akan dilakukan sebanyak 2 kali agar buah benar-benar bersih. Hasil dari proses ini adalah daging buah akan terkelupas dan menjadi 2 produk utama yaitu minyak sawit mentah atau CPO dan minyak inti sawit atau PKO. CPO inilah yang nantinya akan disalurkan ke pabrik dan diproses menjadi minyak goreng. Proses yang keempat yaitu pemerasan daging buah. Sebelum buah diperas, buah harus dipisahkan dari bijinya dengan tekanan uap air
sebesar 80-90 derajat Celcius. Setelah itu, buah akan dimasukkan ke dalam mesin pengompres yang nantinya akan menjadi minyak kasar. Minyak kasar yaitu minyak yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Proses yang kelima yaitu penyaringan minyak kasar. Pada proses ini, minyak kasar akan disaring dan dimurnikan untuk memastikan bebas dari kontaminasi. Proses penyaringan minyak kasar akan dilakukan dengan menggunakan mesin penyaring agar minyak dan ampasnya terpisah. Pada proses ini juga dibutuhkan bantuan air agar memudahkan proses pengolahan ampas menjadi minyak. Hasil dari proses ini adalah minyak yang bercampur dengan air. Proses yang keenam yaitu pemisahan minyak dengan air. Pada proses pemisahan minyak dan air terdapat dua fase, yaitu fase ringan dan fase berat. Masing-masing fase memiliki kandungan air, minyak, dan massa jenis minyak. Keduanya ditampung di dalam wadah yang berbeda agar mendapatkan perlakuan yang berbeda. Hasil dari proses ini adalah berupa minyak. Proses yang terakhir yaitu pemurnian minyak. Meskipun pada proses sebelumnya telah menghasilkan minyak, namun minyak tersebut belum benar-benar bersih. Proses pemurnian minyak ini dilakukan dengan mesin yang bernama vacuum dryer. Mesin ini berfungsi untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak. Setelah itu, minyak akan menjadi minyak murni yang siap dikemas dan dipasarkan. Nah, kali ini kita akan membahas tahapan yang keempat yaitu distribusi. Apa sih itu distribusi? Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen hingga ke konsumen. Di mana dalam kegiatan distribusi tersebut ada aspek fisik dan aspek non-fisik supaya kegiatan pemasarannya dapat berjalan dengan lancar. Aspek fisik tersebut dapat berupa lokasi pemindahan atau penyaluran suatu produk, sedangkan aspek non-fisik dapat berupa informasi, seperti pengetahuan produsen mengenai kebutuhan konsumen ataupun pengetahuan konsumen mengenai apa saja yang disediakan oleh produsen. Dalam kegiatan distribusi ini terdapat 3 tujuan utama, yaitu yang pertama menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk, yang kedua mengirimkan produk dari produsen hingga ke konsumen, yang ketiga menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Di samping tujuan, dalam kegiatan distribusi juga terdapat fungsi distribusi yang terdiri atas 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi pengangkutan atau transportasi. Seiring dengan bertambahnya konsumen, maka kebutuhan akan suatu produk juga akan bertambah dengan persebaran yang lebih luas tentunya. Agar produk tersebut dapat sampai ke tangan konsumen, kita perlu transportasi untuk melakukan pengangkutan produk-produk tersebut. Yang kedua ada fungsi penjualan, pengalihan hak dari tangan produsen ke tangan konsumen. Yang ketiga ada fungsi pembelian. Jika penjualan itu dilakukan oleh produsen, maka pembelian ini dilakukan oleh konsumen. Yang keempat ada fungsi penyimpanan. Sebelum produk-produk tersebut didistribusikan, biasanya dilakukan penyimpanan terlebih dahulu pada gudang-gudang tertentu. Tujuannya agar tetap aman dan utuh hingga sampai ke tangan konsumen. Dan yang kelima ada fungsi standarisasi produk, di mana adanya fungsi standarisasi produk ini bertujuan agar produk yang didistribusikan ke konsumen dapat sesuai dengan harapan ataupun keinginan dari konsumen itu sendiri. Dalam menyalurkan barang ataupun jasanya, tentu seorang produsen akan memilih saluran distribusi yang dinilai paling efektif dan efisien. Nah, beberapa saluran distribusi tersebut yaitu yang pertama ada distribusi langsung, yang terjadi ketika produk langsung didistribusikan oleh produsen ke konsumen. Yang kedua ada distribusi semi langsung, yang terjadi ketika produk tersebut disalurkan ke konsumen melalui suatu perantara. Dan yang terakhir ada saluran distribusi tidak langsung, yang terjadi ketika produk tersebut disalurkan ke konsumen harus melalui berbagai macam perantara. Contohnya yaitu pada perusahaan pengelola minyak sawit. Seperti pada gambar di sebelah saya, proses distribusi itu dimulai dari perusahaan atau pabrik pengelola minyak sawit yang akan didistribusikan ke eksportir dan distributor. Eksportir dan distributor dibedakan pada gambar mobil box dan pesawat. Setelah itu dari distributor disalurkan ke pedagang besar, dari pedagang besar menyalurkannya ke pedagang kecil, dari pedagang kecil kemudian disalurkan ke pengecer. Nah, dari pengecer tersebut kemudian baru disalurkan ke konsumen akhir. Kegiatan distribusi sebagai salah satu tahapan kegiatan rantai pasok agribisnis, pada prosesnya tentu akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal, di mana kedua faktor tersebut memiliki
dua sisi pengaruh, dapat menguntungkan atau malah menjadi hambatan. Sehingga pada penerapannya, proses distribusi ini perlu diterapkan strategi yang sesuai dan mampu meningkatkan efektivitasnya. Tahapan yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan barang merupakan menempatkan barang di dalam gudang untuk disimpan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Setelah produk jadi, tentunya tidak bisa langsung dikirim atau diterima oleh pelanggan. Seorang produsen memerlukan gudang atau tempat penyimpanan. Proses penyimpanan juga harus jelas. Harus ada pencatatan mulai dari masuknya barang, pengambilan hingga mungkin terjadi pengembalian barang. Penyimpanan suatu barang atau produk harus disesuaikan dengan karakteristik barang. Penyimpanan produk pertanian pasti memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk lainnya, karena pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda, seperti mudah rusak. Penyimpanan dan pengudangan hasil pertanian sangat diperlukan agar bahan hasil pertanian dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, penyimpanan dan pengudangan mempunyai tujuan yang penting, diantaranya penangguhan hasil yang berlebih, menyelamatkan hasil panen, menunggu untuk dipasarkan, sebagai usaha penuaan atau penghematan, dan lain sebagainya. Contoh penerapan pada tahapan penyimpanan ini dapat disimulasikan pada perusahaan pengelola minyak sawit. Setelah menjadi produk yang siap edar, perusahaan pengelola minyak sawit tersebut akan menyalurkan produk-produknya melalui berbagai macam saluran distribusi. Salah satu contohnya yaitu pedagang besar. Mereka akan mengeluarkan produk pada periode dan jumlah tertentu. Begitupun dengan saluran-saluran yang lain. Pada dasarnya, tahapan penyimpanan ini erat kaitannya dengan prinsip first in, first out atau FIFO dan last in, first out atau LIFO.